Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 64 5F07, beranggotakan saya sendiri Aisyah Aprilia Sari, lalu ada Etania Rosmalasari, ada Saskia Putri Kuntari, ada Angelin Everly Hermanita, ada Aulia Rahma, ada Puji Putra, ada Amelia Anggiani, ada Yunisma Nikmatus Soleha, ada Kinanti Yuliasari, dan ada Septi Wulandari. Malam ini kami akan mempresentasikan mengenai kesiapan Indonesia menghadapi pasar global. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Etania Rosmalasari. Pengertian pasar global. Pasar global juga dikenal sebagai pasar dunia atau pasar internasional, merujuk pada pertukaran produk, jasa, dan sumber daya antar negara-negara di seluruh dunia. Ini adalah sistem yang melibatkan perdagangan lintas batas yang luas dan kompleks, dengan perusahaan, organisasi, dan individu terlibat dalam kegiatan ekonomi internasional. Pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh Saskia Putri Kuntari. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik pasar global. Ada beberapa karakteristik pasar global yang dapat didefinisikan. Yang pertama yaitu perdagangan bebas. Pasar global ditandai oleh adanya perdagangan bebas antara negara-negara. Tarif dan hambatan perdagangan lainnya dikurangi atau dihapus untuk memfasilitasi urus barang, jasa, dan modal antar negara. Yang kedua, persaingan yang intens. Pasar global cenderung sangat kompetitif. Perusahaan dari berbagai negara bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dan mencari keuntungan yang lebih tinggi. Persaingan yang insentif mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga ada interkonektivitas. Pasar global sangat terhubung melalui jaringan perdagangan dan teknologi informasi. Perusahaan dapat pemasok bahan baku dari suatu negara memproduksi komponen di negara lain dan mendistribusikan produk di pasar global. Lalu yang keempat ada perubahan cepat. Pasar global sering mengalami perubahan yang cepat. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan perdagangan, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, tren konsumen, dan perubahan politik dapat mempengaruhi dinamika pasar secara signifikan. Lalu yang kelima, diversifikasi konsumen. Pasar global mencangkup beragam konsumen dengan preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Perusahaan harus memahami keberagaman ini dan menghadapinya dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pasar. Yang keenam, standar dan regulasi. Pasar global terpengaruh oleh standar dan regulasi yang ditetapkan oleh negara-negara. Perusahaan harus mematuhi standar keamanan, kualitas, dan lingkungan yang berada di berbagai pasar untuk beroperasi secara efektif. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, fluktuasi mata uang. Perubahan nilai mata uang dapat memiliki dampak signifikan pada pasar global. Fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi biaya produksi, harga jual produk, serta keuntungan perusahaan yang beroperasi di pasar global. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelin Everly Hermanita. Selanjutnya, tujuan pasar global. Tujuan dari pasar global adalah menyiapkan kesempatan bisnis yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar global. Beberapa tujuan utama dari pasar global ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan penjualan. Dengan memasuki pasar global, perusahaan dapat mengakses pangsa pasar yang lebih besar dengan populasi yang lebih besar. Selanjutnya, memperluas jangkauan geografis. Dengan terlihat dalam pasar global, perusahaan dapat memperluas cakupan geografis produk atau jasa mereka. Selanjutnya, ada menjalin hubungan dengan mitra bisnis global. Masuk ke global pasar juga memberikan kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan mitra bisnis global ini.
Yang keempat, ada meningkatkan daya saing. Pasar global bisa sangat kompetitif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing mereka. Yang kelima, ada diversifikasi risiko. Bergantung pada satu pasar saja dapat memberikan risiko bagi bisnis. Lalu yang terakhir, meningkatkan reputasi merek. Di Ekspantasi ke pasar global memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat reputasi mereka di seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu tantangan keberadaan pasar global. Tantangan pasar global adalah hal-hal yang mempengaruhi dan mengubah dinamika perdagangan internasional di era globalisasi. Perkembangan teknologi, perubahan kebijakan politik, fluktuasi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap pasar global. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Puji Pardede. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Yang kedua, reformasi ekonomi. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, ada penyederhanaan peraturan perdagangan. Yang kelima, diversifikasi produk. Yang keenam, pembentukan perjanjian perdagangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia. Strategi yang dapat dilakukan Indonesia menghadapi tantangan pasar global. Ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, diversifikasi ekonomi. Yang kedua, investasi dalam riset dan inovasi. Yang ketiga, penguatan kualitas tenaga kerja. Keempat, peningkatan keterbukaan pasar. Kelima, peningkatan infrastruktur. Keenam, perlindungan hak kekayaan intelektual. 7. Promosi, investasi, dan ekspor. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama regional dan multilateral melalui keterlibatan aktif dalam organisasi regional dan internasional. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yunisma. Selanjutnya, contoh perusahaan Indonesia yang berhasil dalam pasar global. Ada beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang telah berhasil masuk ke pasar global. Yang pertama itu ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Merupakan salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Yang kedua itu ada PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Inggris dan Belanda. Yang ketiga itu ada PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang sektor termasuk otomotif, pertambangan, dan keuangan. Yang keempat itu ada PT Kalbe Farma Tbk, merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Yang kelima itu ada PT Garuda Indonesia Tbk. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan di pasar internasional. Yang keenam itu ada PT Telkom Indonesia Tbk. Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kinanti Yuliasari. Kesimpulan, pasar global adalah lingkungan ekonomi yang luas, dinamis, dan saling terkait di mana perusahaan-perusahaan dan individu terlibat dalam perdagangan lintas batas untuk mencapai tujuan ekonomi yang beragam. Tujuan dari pasar global adalah menciptakan kesempatan bisnis yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar global. Pasar global dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, termasuk pertumbuhan, penjualan, diversifikasi risiko, dan meningkatkan daya saing. Namun, penting untuk menyadari bahwa memasuki pasar global juga melibatkan tantangan dan risiko yang perlu dikelola dengan bijaksana. Terima Sekian kasih. presentasi dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.